Nah, kata virus itu berasal dari kata virion. Virion itu adalah bahasa Latin. Artinya sendiri adalah racun. Penemuan virus berkembang dari masa ke masa, dimulai dari 1883 hingga 1935. Berkembangnya penelitian mengenai virus dimulai dari Adolf Meyer, seorang ilmuwan asal Jerman di tahun 1883 yang meneliti penyakit pada tembakau. Daun-daun tembakau banyak yang memiliki bercak-bercak kuning. Kemudian daun tembakau yang berbercak kuning tersebut diekstrak dan ekstrak daun tersebut disemprotkan ke tanaman tembakau lainnya yang sehat. Lalu setelah disemprotkan ternyata tembakau yang sehat itu mengalami bercak-bercak kuning juga. Artinya penyakit mozaik atau bercak-bercak kuning tersebut dapat ditularkan. Dan setelah dilihat di bawah mikroskop tidak terlihat apa-apa, maka disimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga tidak terlihat di mikroskop. Kemudian dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan asal Rusia di tahun 1892 yang melakukan percobaan yang sama dengan Meyer. Bedanya Ivanovsky menyaring ekstrak daun tersebut dengan saringan bakteri. Filtrat atau hasil penyaringan ekstrak daun tersebutlah yang disemprotkan ke tanaman tembakau sehat dan kemudian muncul juga bercak kuning. Lalu Ivanovsky menyimpulkan ada dua kemungkinan, yaitu penyakit tersebut disebabkan oleh mikroba yang berukuran lebih kecil dari bakteri atau mikroba itu punya zat atau racun yang dapat menembus jaringan. Kemudian penelitian Ivanovsky dilanjutkan oleh Martinus Beijering, seorang ilmuwan asal Belanda di tahun 1898. Beijering berkali-kali menyemprotkan filtrat ekstrak daun ke tanaman sehat. Ternyata penyakit tersebut terus-menerus menular. Artinya, agen penyebab penyakit tersebut dapat terus memperbanyak diri. Dan setelah melalui berbagai macam eksperimen, ternyata agen penyebab penyakit tersebut tidak mati karena alkohol dan tidak dapat ditumbuhkan di medium pertumbuhan buatan. Lalu Beijering menamai agen tersebut sebagai cairan hidup yang bersifat patogen atau Contagium vivum fluidum. Dan pada akhirnya penelitian mengenai penyakit mozaik pada daun tembakau tersebut disempurnakan oleh Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat di tahun 1935, di mana Stanley mengisolasi dan mengkristalkan virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Lalu Stanley menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri karena dapat dikristalkan dan hanya berkembang dalam sel hidup saja. Nah, perhatikan gambar yang paling kiri ya, itu adalah gambar daun tembakau yang mengalami bercak-bercak kuning atau penyakit mozaik. Berikutnya adalah gambar virus TMV yang terlihat di bawah mikroskop elektron, dan yang paling kanan adalah ilustrasi virus TMV yang sudah disempurnakan. Nah, jadi sebetulnya virus itu makhluk hidup atau tidak hidup ya? Jadi kalau kita simpulkan, virus adalah metaorganisme atau organisme peralihan. Peralihan dari benda mati dan makhluk hidup. Hal tersebut dikarenakan virus memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak memiliki organel-organel sehingga tidak dapat melakukan metabolisme, serta virus juga dapat mengkristal ketika berada di luar sel inang. Jadi, kedua sifat tersebut menyebabkan virus tidak memenuhi syarat untuk disebut makhluk hidup. Tetapi virus juga memiliki sifat makhluk hidup, yaitu memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA dan dapat menggandakan dirinya atau bereplikasi ketika berada di dalam sel inang. Nah, karena itulah virus disebut obligate intracellular parasite atau parasit yang harus hidup di dalam sel inangnya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus? Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel.
Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Nah, adik-adik, virus memiliki bentuk yang bermacam-macam. Adapun bentuk-bentuk virus, yang pertama yaitu virus yang berbentuk batang. Pada virus yang berbentuk batang memiliki genom asam nukleat yang melilit di dalam kapsid protein berbentuk silindris. Kapsid ini memiliki struktur seperti untaian benang. Contoh virus yang berbentuk batang yaitu tobacco mosaic virus. Nah, adik-adik, kita sudah mengetahui bahwa tobacco mosaic virus ini merupakan virus yang pertama kali ditemukan yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau serta pada tumbuhan yang termasuk dalam suku terung-terungan atau dikenal dengan Solanaceae. Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu adanya bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar seperti mozaik. Yang kedua, yaitu virus yang berbentuk batang dengan ujungnya berbentuk oval seperti peluru. Misalnya pada rhabdovirus. Virus ini merupakan virus yang menyebabkan penyakit rabies. Nah, secara struktural, virus rabies ini mempunyai envelope yang melingkupi tubuh ovalnya serta materi genetik berupa rantai tunggal. Rabies merupakan penyakit yang menyerang susunan saraf pusat pada hewan yang berdarah panas. Nah, penyakit ini juga dapat menyerang manusia. Adapun sumber dari penyakit ini biasanya terdapat pada binatang seperti anjing, kucing, kera, dan kelelawar. Yang ketiga yaitu virus yang berbentuk bulat. Pada virus ini terbagi menjadi dua macam, yaitu bersampul atau virus envelope dan tidak bersampul. Nah, pada virus yang tidak bersampul tersusun dari kapsid dan asam nukleat. Sedangkan pada virus yang bersampul atau virus envelope ini memiliki struktur tambahan. Contoh virus yang berbentuk bulat yaitu virus HIV. Virus HIV ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Keempat yaitu virus yang berbentuk filamen atau berbentuk benang. Pada virus yang berbentuk filamen ini menyebabkan penyakit Ebola. Pada penderita penyakit Ebola biasanya mengalami demam, diare, serta pendarahan di dalam tubuhnya. Hanya sekitar 10% saja penderita yang selamat dari infeksi penyakit ini, tetapi penyakit ini sangat jarang terjadi. Nah, adik-adik, virus Ebola ini dapat tertular melalui benda yang telah terkontaminasi oleh cairan tubuh penderitanya, seperti pada pakaian, spray, perban, dan jarum suntik. Tetapi pada penyakit ini tidak tertular melalui udara atau pada gigitan nyamuk. Nah, penderita penyakit Ebola juga tidak dapat menularkan virus ini ke orang lain apabila gejala penyakit ini tidak muncul. Yang kelima yaitu virus yang berbentuk polihedral. Nah, bentuk virus yang berbentuk polihedral ini strukturnya terdiri atas kapsid, kapsomer, asam nukleat, dan glikoprotein. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus hanya dapat bereproduksi apabila menempel pada sel inangnya. Nah, fungsi glikoprotein pada virus yang berbentuk polihedral ini sebagai alat untuk menempelkan virus tersebut kepada inangnya. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus yang berbentuk polihedral ini yaitu adenovirus. Penyakit ini merupakan penyakit yang menular dan berbahaya
yang biasanya menginfeksi anak-anak. Nah, apabila anak-anak yang terkena virus ini diharapkan untuk meliburkan dirinya dari sekolah atau bed rest. Nah, adapun penyakit yang disebabkan oleh adenovirus ini yaitu seperti peradangan saluran pernafasan, infeksi saluran kencing, atau infeksi pada mata. Yang keenam yaitu virus yang berbentuk T. Virus ini biasa dikenal juga dengan virus kompleks karena memiliki struktur yang lengkap. Pada virus ini terdiri atas 3 bagian yaitu kepala, leher, dan ekor. Nah, pada kepala virus yang berbentuk T memiliki kapsid, asam nukleat, dan DNA. Sedangkan pada ekornya terdapat selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Virus yang berbentuk T ini biasanya menyebabkan penyakit bakteriofag yang merupakan virus yang menyerang bakteri E. coli. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Demikianlah pembahasan kita tentang virus. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.